Ya pemirsa, lantas apa saja instrumen investasi yang cocok di saat bunga rendah? Kita akan membahasnya bersama dengan perencana keuangan Safir Senduk. Selamat pagi Mas Safir. Selamat pagi. Mas Safir, kalau kita bicara ini kan BI rate belum diumumkan ya, tapi diprediksi akan turun nih. Tapi kemudian menurut Mas Safir sendiri, strategi investasi mengikuti siklus ekonomi itu seperti apa? Jadi gini, simpelnya saja ya, bahwa salah satu metode investasi yang bisa dilakukan seseorang atau bagaimana cara dia mengambil keputusan investasi, itu salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan menyesuaikan diri pada siklus ekonomi apa yang sedang terjadi pada saat ini. Dan siklus ekonomi itu biasanya sangat dipengaruhi oleh yang namanya produk domestik bruto atau GDP dari negara tersebut. Nah, secara simpel saja saya membagi siklus ekonomi itu sebetulnya menjadi 4 ya. Pertama adalah masa puncak. Masa puncak itu adalah masa ekspansi. Jadi masa ekspansi itu di mana suku bunga itu mulai menurun ya. Kredit mulai bertebaran di masyarakat karena bunga menurun. Tetapi karena bunga menurun, orang mulai males taruh uang di bank. Kenapa? Karena bunga tabungan juga lagi menurun. Itu pertama ya. Kemudian kedua, setelah masa ekspansi adalah masa puncak. Jadi masa puncak adalah masa di mana di negara tersebut bunga lebih turun lagi. Suku bunga kredit sangat-sangat rendah ya. Tetapi suku bunga tabungan juga rendah. Nah, akibatnya suku bunga kredit yang rendah itu orang semakin tergila-gila ngambil kredit di bank, tapi semakin males naruh uang di bank karena suku bunga tabungan dan deposito lagi rendah ya. Kemudian ketika itu, kemudian apa ancamannya ketika di mana-mana orang ambil kredit ada yang namanya inflasi, dan di situ biasanya bank sentral itu akan menaikkan lagi suku bunga sehingga suku bunga kredit meningkat, orang mulai pelan-pelan mengurangi pinjam uang, jadi lama-lama akan ada yang namanya resesi. Resesi adalah masa di mana suatu negara tuh terjadi penurunan GDP selama 2 semester berturut-turut. Itu resesi, kemudian makin naik lagi suku bunga kredit, namanya depresi. Jadi seorang lagi ada ekspansi, puncak, resesi, dan depresi. Nah, yang terjadi adalah biasanya masing-masing siklus tersebut ada primadona investasinya sendiri-sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya pada saat ekspansi ketika suku bunga kredit turun, biasanya investasi yang memberikan pendapatan tetap itu semakin kurang menarik. Kenapa? Karena investasi yang memberikan pendapatan tetap seperti deposito itu bunganya lagi rendah, ya. Tetapi yang menarik adalah investasi yang memberikan pertumbuhan seperti saham atau reksadana saham. Jadi pada masa ekspansi dan puncak biasanya yang menarik adalah saham atau investasi di pasar modal. Sementara pada masa resesi di mana suku bunga lagi naik, yang menarik adalah investasi yang memberikan pendapatan tetap seperti deposito dan properti yang disewakan. Oke, nah ini kalau kita cermati kan perkiraan ya, Mas Safir, itu kan 6,25%. Ini kan berarti di posisinya di mana nih? Lagi di puncak itu tadi, ini berarti saham dan saham dan segala macam investasi yang sifatnya jual beli. Dan saya percaya suku bunga ini kalau memang dia akan ada penurunan, saya percaya suku bunga itu masih akan turun lagi di masa akan datang. Jadi saya percaya Indonesia masih belum puncak nih sekarang. Ya, tahun ini saya perkirakan kita mulai ekspansi. Kenapa? Karena pemerintahan yang sekarang sedang mulai gencar melakukan banyak sekali proyek infrastruktur. Kita pasti dengar ada jalan yang dibangun di Papua, kemudian Sumatera, kemudian katanya di Sulawesi ya. Ini kita masih masa ekspansi dan saya percaya masa puncak masih akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga tips dari saya sederhana, masuklah ke pasar modal dari sekarang, pasar modal atau turunannya. Oke, baik. Itu kira-kira nanti keuntungan yang didapat itu kira-kira berapa persen sih, Mas? Kalau saya percaya bahwa pada masa ekspansi atau masa puncak, keuntungan yang didapat itu bisa maksimal itu bisa 15-20% setahun ya. Dan ini sangat mungkin terjadi pada pasar saham. Pada pasar saham, apalagi kalau kita posisinya adalah kita sedang di masa ekspansi ya. Tetapi kalau kita sedang di masa puncak ya, angka-angka 15-20% setahun itu mungkin agak terlalu optimis ya. Kita mungkin agak turunkan sedikit, tapi sekali lagi saya percaya kita masih di masa ekspansi, kita masih akan ada masa puncak lagi. Ada resikonya nggak sih yang harus dipertimbangkan kalau misalnya kita masuk di situ? Beberapa risiko yang harus dipertimbangkan tentunya adalah ketika kita masuk pasar modal, tentunya adalah pemilihan saham yang kurang tepat ya, pemilihan saham yang kurang tepat. Nah, saya percaya bahwa Berita Satu banyak sekali memberikan analisa-analisa tentang saham-saham sektor apa yang tepat ya. Saya dengar ada barang konsumsi, kemudian tentunya perusahaan-perusahaan infrastruktur ya yang kemarin banyak dapat proyek dari pemerintah. Itu saya pikir adalah saham-saham tepat yang bisa dipilih ya. Karena kalau kita memilih saham-saham yang tidak tepat, walaupun kita berada pada masa ekspansi sekalipun, ya kita tidak akan untung besar. Mas Safir, kalau kita kaitkan dengan PDB nih pada kuartal kedua kan ini juga perkiraannya di bawah target ya, di bawah persennya. Kalau menurut Anda bagaimana ini nanti? Yang menarik adalah angka PDB ini, setiap negara memiliki angka PDB yang berbeda-beda, tetapi yang biasa menjadi acuan perbandingan antara satu negara dengan negara lain bukan PDB-nya, tapi pertumbuhan PDB-nya.
ya pertumbuhan PDB-nya. Nah, pertumbuhan pada masa ekspansi atau ketika kredit menurun, kuncinya adalah kalau suku bunga menurun, maka kredit yang dilepas ke pasar akan makin banyak, sehingga itu bisa memungkinkan terjadinya pertumbuhan PDB yang lebih besar. Lalu kemudian bagaimana dengan investasi lain? Apakah kemudian saham itu menjadi yang paling sesuai? Kalau misalnya mau properti, apakah nanti dulu atau seperti apa? Ini semua sebaiknya keuangan itu langsung diarahkan ke saham atau seperti apa pembagiannya, presentasinya, seperti apa sih strateginya? Ini ada, kalau kita bicara pilihan investasi, ada banyak sekali pilihan investasi. Tapi saya percaya bahwa saham adalah investasi yang paling fleksibel. Kenapa? Yang pertama, dia potensi untungnya sangat-sangat baik ya. Sekali lagi kalau kita bisa memilih saham yang tepat. Kemudian yang kedua adalah dia cukup liquid. Ini berbeda dengan properti. Properti mungkin potensi keuntungannya bisa jadi sama dengan saham, tetapi likuiditasnya berbeda, ya. Karena apa? Semua dari kita tahu bahwa walaupun properti memang dalam jangka panjang memang meningkat, tapi ketika kita menjual properti, kalau kita tidak pernah punya pengalaman jual beli properti, maka menjual properti tidak semudah menjual kacang goreng. Jadi satu-satunya likuiditas yang bisa kita dapatkan dari properti adalah kalau kita sewakan, ya. Jadi sekali lagi, yang pertama saya percaya bahwa pasar modal kita bisa mengambil porsi investasi di pasar modal seperti saham atau reksadana saham sekitar 50-60% dari total portofolio kita. Tapi kalau saham kan juga resikonya juga tidak kecil ya. Misal kita mau mendapatkan gain paling besar, kita juga harus resikonya juga. Nah, ini strateginya gimana kemudian? Strateginya adalah dalam dunia perencanaan keuangan biasanya kalau kita bicara saham ada dua keuntungan yang bisa diberikan tentunya. Semua dari kita tahu ada capital gain, ada juga dividen. Nah, istilahnya kalau dalam dunia perencanaan keuangan yang paling disarankan adalah membeli saham dengan mengharapkan dividennya. Nah, sayangnya Bung, di Indonesia ini 70% dari investor saham kita itu ngarepinnya capital gain, bukan dividen. 70% ya, itu mengharapkannya capital gain, bukan dividen. Nah, saya percaya bahwa investasi saham yang terbaik adalah investasi saham dengan mengharapkan dividen. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pilih dengan baik perusahaan yang akan kita beli sahamnya, kemudian setelah kita beli sahamnya, harganya jangan dilihatin setiap hari. Kenapa? Karena kita sudah yakin pada emiten saham yang kita beli. Nah, jadi kalau misalnya mau memulai gitu lebih baik jangan yang aneh-aneh dulu ya. Jangan yang aneh dulu. Kecuali pasti aja dulu ya. Betul, kecuali kalau kita membeli memang kita ingin trading ya. Dan kalau kita ingin trading, maka resikonya adalah kita betul-betul harus melihat harganya. Dan kalau kita karyawan, saya percaya bahwa orang yang dia karyawan sekaligus trading, biasanya salah satunya pasti kalah. Nomor satu, tradingnya mungkin menang, tapi pekerjaannya sebagai karyawan terabaikan. Kenapa? Karena supaya dia bisa menang trading, dia harus lihatin harga saham terus-menerus. Gitu ya? Sebaliknya bisa juga sebagai karyawan dia menang, ya, tapi tradingnya kalah. Kenapa? Kan dia nggak lihatin harganya tiap hari. Jadi saran saya adalah kalau kita investasi saham, investlah untuk jangka panjang dengan mengharapkan dividen. Oke, Mas. Itu kalau saham ya. Kalau sekarang kalau kita reksadana nih, nah cocok nggak sekarang? Nah, reksadana sebetulnya adalah salah satu turunan dari investasi pada saham misalnya, terutama kalau kita bicara reksadana saham, ya. Jadi kalau orang yang tidak pernah punya pengalaman jual beli saham, tapi dia terlalu takut untuk mulai investasi pada saham, maka dia bisa pertimbangan untuk masuk ke reksadana saham. Yang lebih aman-aman gitu ya, kayaknya lebih terjamin gitu ya. Yang pertama adalah dengan dana terbatas kita bisa mendapatkan banyak sekali portofolio saham, ya. Beda dengan kalau kita beli saham langsung, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah pada reksadana saham kita seperti mempekerjakan manajer investasi yang memang jagoan. Dia lebih jago dari kita, dia lebih pengalaman dari kita dalam memilih saham, beda dengan kita ya. Jadi dua hal ini sebetulnya sangat cukup untuk kita menjadi alasan kita masuk ke reksadana saham daripada saham. Jadi saya percaya bahwa sebetulnya kita masuk ke reksadana saham pun tidak apa-apa daripada masuk ke saham. Tapi resikonya lebih besar di saham tetap ya? Jelas resikonya lebih besar di saham. Kenapa? Karena dengan uang yang sama, kalau kita langsung beli saham mungkin kita hanya bisa dapat 1-2 emiten. Tetapi pada reksadana saham kita bisa dapatkan dengan uang yang sama, kita bisa dapatkan banyak sekali emiten saham. Nah, kalau untuk dana yang terbatas, itu lebih baik kita ke arah mana? Namun kita bahas itu di segmen selanjutnya ya, Mas Safir ya. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah sama kami di Market Corner.